detik. Ya, tes Allen itu namanya. Ya, tes Allen itu adalah kalau dia yang kurang dari 10 detik itu negatif. Kalau tes Allennya positif itu adalah malahan yang jeleknya bahwa tes Allen itu lebih dari 10 detik. Nah, tujuan dari tes Allen itu untuk menentukan apakah benar nggak nih alirannya arteri ini, aliran darahnya ini bagus atau tidak. Kalau bagus, kita bisa lanjutkan untuk pengambilan darah arteri. Paham? Paham. Kita lanjut ke tindakannya pengambilan darah arteri. Ya. Apa saja yang harus disiapkan? Ya. Nah, di sini saya juga kurang tahu. Saya tadi nggak cari tahu. Ya, ini nggak tahu apakah memang yang warna kuning atau yang warna apa analisa gas darah tuh ininya tuh harus berbeda karena apa kandungan di dalamnya itu akan berbeda. Jadi jangan asal yang penting tabung spesimen darah ini gitu. Karena memang nggak beda-beda. Kalau misalnya dia itu HB untuk menentukan sel darah, untuk menentukan darah lengkap biasanya warna merah. Ya, warna ungu itu warna untuk apa gitu kan, saya juga lupa. Nah, nanti saya kurang tahu kalau misalnya AGD itu saya lupa warnanya itu warna apa tabung spesimennya itu. Ya, itu karena memang isi dari tabung itu berbeda-beda. Kalau misalnya analisa gas darah itu adalah tabungnya ini berisi heparin. Heparin itu adalah jenisnya koagulan. Koagulan itu fungsinya untuk mengencerkan, tidak cepat yang namanya tidak cepat pembekuannya. Ya, mengencerkan namanya itu heparin. Ya, jenisnya koagulan seperti itu. Ya, kalau misalnya di rumah sakit itu sudah ada tabung spesimennya dan sesuai ini untuk AGD, kita hanya membutuhkan spuit dan yang namanya perlak ataupun bengkok. Ya, itu saja. Tetapi apabila tabung spesimennya itu tidak ada, ya, kalian membutuhkan spuit, harus diberikan yang namanya heparin. Harus diberikan yang namanya heparin. Ya, karena apa tadi? Supaya pada saat darah arteri masuk ke dalam spuit dia tidak cepat beku gitu. Tapi kalau misalnya kalian sudah ada ini, nggak usah diberikan heparin dulu di spuitnya. Tapi kalau misalnya tidak ada tabung spesimen darahnya, kalian harus menggunakan atau mengambil yang namanya heparin. Berapa banyak, Bu? 0,5 mili. 0,5 mili heparin sama menyiapkan yang namanya gabus ya, bukan busa tapi gabus ya, yang biasa buat apa namanya bunga yang biar nggak layu tuh. Biasanya seperti warna hijau tuh ya, biasanya itu ya ditancapkan supaya apa? Supaya tidak masuk udara yang ada di luar itu tidak masuk ke dalam spuit, karena kita benar-benar ingin mengetahui darah yang dari paru-paru langsung. Kalau misalnya ini ditutup, kenapa sih kok nggak ditutup aja? Karena ini masih ada udara di dalamnya gitu. Kalau misalnya gabus itu benar-benar tidak ada udara, kita tancapkan ke gabusnya seperti ini, seperti itu ya, seperti itu gitu. One hand, maaf, two hand. Ya, nah itu harusnya menyiapkan ada heparin, ada gabusnya. Nanti gabusnya itu kita tancapkan kalau sudah selesai, terus bawa ke sana ke laboratorium. Tapi kalau misalnya kalian begini aja terus nggak ditancapkan ke gabus ya ataupun ke tabung ini, nanti hasilnya itu akan bias, tidak asli dari paru-paru. Bisa saja di sininya sudah tercampur dengan oksigen dan macam-macam. Seperti itu. Caranya untuk penusukan itu adalah yang pertama, siapkan yang sama ya. Tata caranya yaitu seperti pengambilan darah vena, tetapi lokasi dan cara penyuntikannya saja yang berbeda. Ya. Perlang ya, selanjutnya tangannya
Kalau misalnya kalian saya mah nggak mau di ulna atau di ulna, saya mah mau di brachialis ya di hiperekstensi dulu seperti ini supaya tidak lari-lari ya. Tapi kalau misalnya di sini kalian raba ya, kalian siapkan dulu. Misalnya ada itu cairan ada nggak? Nggak ada ya sudah, nggak apa-apa. Harusnya ambil aja boleh. Sinilah bang punten semua ga. Punten. 2 pit NaCl-nya. Kalau kita jam 1 sampai jam berapa sih? Jam 15. Jam 15 berapa? 35. Jam 4 tadi ya? Yang penting saya sampai setengah 3 saja. Selanjutnya silahkan kalian latihan. Selanjutnya terserah sampai jam berapa. Baik bu. Ya. Sampai sore. Sampai maghrib tuh sampai nama. Terserah kalau sore-sore. Ya. Sindingan. Apa sih? Ya nggak apa-apa kalau perempuan. Iri ya. Kan sih. Kalau perempuan mah nggak apa-apa ya. Laki-laki harus dipertanyakan. Iya. Kadang aku kan dia bu. Tahu-tahu si Bana ini bergandengan sama siapa Yusuf? Siapa? Dede. Ini kita umpamakan adalah heparin ya. Kita umpamakan tidak ada tabung spesimennya. Ya. Kalau ada nggak usah macam-macam. Nah, 1,5 saja heparinnya. Ya. Setelah sudah diambil heparinnya itu dinaik turunkan supaya dia melapisi bagian-bagian lapisan yang ada di dalam ini ya, supaya pada saat pengambilan berapapun ya darah itu sudah dilapisi oleh heparin supaya dia tidak cepat membeku. Seperti itu ya, ditarik ulurin seperti ini supaya semuanya benar-benar dilapisi oleh heparin. Setelah sudah, kita kembalikan lagi ke yang pertama, jangan sampai ada udara sampai itu keluar. Udah siap seperti ini. Saya mau melakukan pengambilannya itu di arteri ulnaris. Saya misalnya sudah menggunakan sabun, gak usah pakai sarung tangan, tapi saya pernah ditegur. Ada yang melihat saya tidak menggunakan sarung tangan, jadi saya ditegur. Oke. Setelah kita sudah menyiapkan semuanya, sudah heparin sudah ada, harusnya ada yang namanya gabus di sini ya. Misalnya ini adalah gabusnya ya, disiapkan. Kalau misalnya ada spesimen darah, berarti ini tidak menggunakan heparin. Ya, hanya splitnya saja. Terus darah langsung diletakkan di sini ya, supaya dia tidak beku. Ya, selanjutnya kita lakukan tes Allen terlebih dahulu ya, tes Allen terlebih dahulu. Terus sebelum saya melakukan pengambilan darah arteri, nanti rasanya itu sangat sakit sekali dan kaget ya. Jadi tolong jangan ditarik ya. Tes Allen terlebih dahulu, kita cek dulu. Oh ini denyutannya, tangannya di menggenggam Pak misalnya, genggam ya Pak ya. Terus kita tekan ya. Selanjutnya denyutan itu sudah hilang, silahkan Pak buka telapak tangannya ya, warnanya putih. Kita buka satu aja yang ulnaris. Oh ternyata langsung berubah menjadi warna pink kurang dari 10 detik. Tes Allen negatif, karena negatif akhirnya ini bisa dilanjutkan untuk pengambilan darah arteri ya. Selanjutnya kita cek lagi denyutannya di sini, dibuka sedikit ya. Selanjutnya baru kita melakukan tindakannya ini ya. Kayak kalian dengar denyutannya, oh ada di daerah sini, jadi dibuka denyutannya, feeling pakainya
Ya, feeling 90 derajat. Masuk Bu, enggak full kan Bu? Ya sesuaikan saja nantinya. Nanti tuh ada kayak seperti kayak vena Iya, kalian ada del gitu Iya, loh. kayak gitu. Kayak pasang Ya. infus juga kan. Kayak gitu del. Nah di sini nanti ada denyut-denyutan darah. Dan kalau misalnya pas banget di tengah-tengahnya, darah darah itu akan naik sendiri. Oh, itu tuh sambil Sendiri. ditekan nggak Bu? Enggak. Ini nadinya Enggak. tuh Bu sambil ditekan? Enggak. Ya kalau ditekan nantinya dia alirannya akan mati. Hanya sebagai di Penumpang ya? pembatas aja melihat ini aja denyutannya. Nah setelah itu darahnya kan naik dia pelan-pelan. Kita kan nunggu pelan lama. Dengan kita tarik ya. Kita tarik biasanya butuhnya 3. Kita tarik. Nah selanjutnya kita harus siapkan yang namanya kasa. Ya kasa tuh sudah disiapkan. Ya harusnya tadi disiapkan di sini sehingga pada saat penarik harusnya kasanya itu yang bulat-bulat, kalian tahu nggak yang begini tuh? Ya yang udah jadi begini. Iya. Ya selanjutnya ini sudah harus disiapkan di sini atau di mana sehingga pada saat penarikan ini udah ada di sampingnya. Ya ambil langsung depthnya itu benar-benar kencang. Iya. Karena apa? Karena nantinya dia akan muncrat ya. Dan ini jangan lama-lama ya. Kalau kita tidak ada space, kita langsung jangan ditarik ya. Jangan ditarik, langsung dikeluarkan sedikit supaya takutnya pada saat kita narik ada udara yang masuk. Kalau misalnya nanti akan takutnya kecemar, jadi dibuang sedikit dulu ya. Dibuang sampai darah itu netes beberapa kali baru ditancapkan ke gabus. Baru gabus ini yang akan dibawa. Gitu. Dan ini pun harus benar-benar menekannya, jangan asal tidak menekan. Karena beda kalau vena sama dia elastisitasnya bagus, sedangkan vena kalau arteri itu dia itu lebih keras ya. Jadi harus benar-benar menekan. Nah ini contoh apabila tidak ada spesimen. Kalau ada spesimen ya, suruh keluarganya ataupun pasiennya untuk memegang dan menekannya. Selanjutnya kita sebelum memasukkan darah kita harus membuangnya terlebih dahulu darahnya ya. Buang, setelah buang sedikit baru dimasukkan. Jangan sampai ada darah yang ya, itu keras. Udah kena karet sih. Mungkin jarumnya udah kena karet. Iya ya. Udah tumpul tapi ya setumpul-tumpulnya ya. Udah bisa masuk Bu. Sudah bodoh gila Bu. Nah, seperti ini nanti dimasukkan ya. Setelah udah dimasukkan ya, kita tutup kembali dan yang spesimen ini kita kocok. Nanti akan kelihatan kok heparinnya itu ada di lapisan-lapisan sininya. Kalau ini kan di bawah ya. Kalau dia ada di samping-sampingnya ini. Akan kelihatan bahwa semua lapisan ini sudah diselimuti sama yang namanya heparin. Jadi kita tinggal beginiin saja. Selanjutnya sudah dibawa ke lab seperti itu untuk AGD. Ada yang ditanyakan terkait dengan AGD? Tidak ada, kita lanjut ke interpretasi AGD. Ya, membaca hasil. Kita udah dibawakan ke lab nih. Ya, kita sudah bawa ke lab nih, gitu kan ya. Akhirnya dari lab itu dia ini udah ada hasilnya, gitu, jepret gitu. Yuk kita belajar hasil babak. Ada yang bisa buat coret-coret saya? Mana? Di sini aja sayang, biar nggak nulis 2 kali ya. Nih. Nah, untuk membaca silahkan buka halaman 91. Ya. Sudah? Sudah semuanya.
Nah, cara untuk melihat hasil AGD, membacanya itu adalah kan AGD itu kapan kita bisa menentukan NRM, RM, ataupun apakah dia itu memang masalahnya pada paru-paru atau pada metabolik, atau metabolik itu adalah penyakit yang lain. Misalnya si A ini ternyata hasilnya itu adalah metabolik, dia sesaknya itu karena penyakit lain. Dia sesaknya mungkin karena gula darahnya meningkat sehingga mengakibatkan metabolis pada paru-parunya mengakibatkan sesak. Sehingga maupun dikasih oksigen sebanyak-banyaknya, yang bikin sesak itu bukan paru-parunya, tapi metaboliknya itu. Ya, berarti yang harus diatasi itu dari metaboliknya itu. Penyakit penyertanya itu yang harus diturunkan, berarti gula darah itu harus diturunkan supaya dia tidak sesak. Beda halnya di situ hasilnya nanti respiratorik, berarti memang ada masalah pada paru-parunya, sehingga kita lihat di PaCO2. Kalau PaCO2-nya itu meningkat, berarti pasien membutuhkan apa? Oksigen. PaCO2-nya meningkat, dia membutuhkan oksigen. PaCO2-nya turun, dia membutuhkan CO2 atau karbon dioksida. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang ini di rumah sakit, apalagi keluarga tuh yang sering saya lihat ya, dikasih 3 sama perawatnya, karena perawatnya tidak tahu ini pasien apakah dia kekurangan oksigen, apakah dia kekurangan karbon dioksida, ataukah dia karena penyakit penyerta ataupun metabolik gitu kan. Tapi karena sama keluarganya itu 3 nggak kerasa aja, 3 nggak kerasa, akhirnya ditambahin lagi sampai ke 7. Mau sesak atau enggak ya, mau sesak sesak ditambahin dengan oksigen, dia tetap sesak aja ya. Karena apa? Kebutuhannya belum tahu. Tapi biasanya sama orang tua itu ataupun keluarganya, yang penting dinaikkan seperti itu. Ya, ayo uap sekarang diajak mikir biar enggak nguap ya. pH normalnya itu adalah 7,35 sampai 7,45. Kurang dari 7,35 ya, atau di pasnya itu adalah 7,40. Di bawah 7,40 disebut asidosis ya. Di atas 7,40 ya itu adalah alkalosis. Kalau dapatnya asidosis, yang kalian lihat itu adalah nilai PaCO2. Nilai PaCO2 itu berapa? 35 sampai 45. Kalau dia di bawah 35 disebut metabolik. Kalau misalnya dia di atas 45 disebut respiratorik. Kalau misalnya alkalosis, yang kalian lihat itu adalah HCO3. Nilai HCO3-nya berapa? 22 sampai 26. Di bawah 22 disebut respiratorik. Di atas 26 disebut metabolik. So, ya, hal seperti ini. Nanti saya kasih soalnya sekarang. Nanti satu-satu harus menjawab. Baik, Ibu. Lihat coba nak. Foto-foto. Silakan aja dipoto, kirim ke grup, beres cepat. Fotoin.